Israel berencana melaksanakan invasi darat besar-besaran ke Rafah. Itu memicu perlawanan dari Hamas dan ditentang oleh negara-negara Arab. Rafah melintasi perbatasan antara jalur Gaza dan Mesir. Di sisi Palestina, itu adalah nama gubernur paling selatan di Gaza dan ibu kotanya, serta nama penyeberangan ke Sinai di Mesir. Di sisi Mesir, ini adalah sebuah kota di Provinsi Sinai Utara. Rafah, Palestina memiliki luas 64 km persegi dan, ketika Israel menyerang Gaza selama 4 bulan terakhir, semakin banyak orang yang digiring ke sana oleh pasukan Israel yang terus menjanjikan keamanan lebih jauh ke selatan, namun tidak pernah terwujud. Sekitar 1,4 juta warga Palestina kini telah terdesak ke Rafah akibat pemboman Israel yang tiada henti yang telah menewaskan hampir 30.000 warga Palestina. Orang-orang berada dalam kelompok padat di ruang terbatas yang tidak dipenuhi puing-puing atau dibom oleh Israel. Kondisinya sangat buruk, dengan kekurangan yang parah. Mengapa Israel mati-matian menghancurkan Rafah? 1. Berbatasan langsung dengan Mesir. Melansir NPR, Gaza adalah bagian dari Palestina yang bersejarah sebelum pembentukan negara Israel pada tahun 1948. Ketika lebih dari 750.000 warga Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka dalam apa yang oleh orang Palestina disebut Al-Nakba, atau bencana. Mesir merebut Gaza selama Perang Arab-Israel tahun 1948, dan akibatnya tidak ada perbatasan di Rafah, semenanjung Sinai Mesir. Tempat Rafah berada, diinvasi oleh Israel dalam Perang 6 Hari tahun 1967. Sinai kemudian dikembalikan ke Mesir setelah perjanjian Camp David dan perjanjian damai tahun 1979 antara Israel dan Mesir. Tentara Israel terakhir menarik diri dari semenanjung itu pada tahun 1982. Israel membuka penyeberangan Rafah setelah perjanjian damai tahun 1979, dan pergerakan orang dari Gaza ke Mesir tetap berada dalam kendali Israel dari tahun 1982 hingga 2005. Sejak November tahun 2005, penyeberangan Rafah berada di bawah kendali Mesir, Otoritas Palestina, dan Uni Eropa. Untuk pertama kalinya, Palestina telah memperoleh sebagian kendali atas salah satu perbatasan internasional mereka. 2. Memiliki terowongan yang tembus dengan Mesir. Melansir NPR, Hamas menguasai Gaza pada Juni tahun 2007, Uni Eropa menarik kendali atas perbatasan tersebut. Blokade bersama Israel dan Mesir selanjutnya dan keputusan mereka untuk menutup penyeberangan Rafah setelah pengambilalihan Hamas secara efektif menutup jalur Gaza dari semua sisi. Sejak itu, penyeberangan hanya sesekali dibuka untuk warga Palestina. Untuk menghindari blokade ekonomi yang diberlakukan Israel, para penyelundup menggali ratusan terowongan di bawah perbatasan Rafah, sehingga memungkinkan segala jenis barang masuk ke jalur Gaza. Dulunya merupakan pekerjaan rahasia para penjahat. Penyelundupan menjadi penyelamat bagi warga Palestina di Gaza setelah blokade tahun 2007. Rafah segera menjadi pusat penyelundupan, mulai dari rokok hingga pakaian telah diselundupkan ke Gaza melalui terowongan yang menghubungkan Mesir dan Palestina. Pada tahun 2015, Mesir membanjiri terowongan tersebut dengan tujuan mengakhiri penyelundupan. Kampanye Mesir untuk menghancurkan terowongan tersebut sebagian besar berhasil dan memberikan dampak buruk terhadap perekonomian Gaza. Ada laporan dalam beberapa tahun terakhir tentang warga Palestina di Rafah yang berupaya memulihkan terowongan tersebut. 3. Memiliki perlintasan batas untuk bantuan kemanusiaan. Ketika serangan Israel terhadap Gaza semakin intensif dan situasi kemanusiaan memburuk, penyeberangan tersebut telah menjadi titik fokus baik untuk upaya bantuan maupun bagi mereka yang berharap untuk meninggalkan jalur Gaza. Melansir NPR, mendapatkan bantuan masuk dan mengeluarkan orang sangatlah sulit. Sebagai tempat penyeberangan sipil sebelum perang, Rafah tidak memiliki perlengkapan yang memadai untuk operasi bantuan skala besar. Juliet Touma, Direktur Komunikasi di UNRWA, Badan Bantuan PBB yang membantu warga Palestina, mengatakan kepada NPR melalui telepon dari Amman, Yordania, bahwa mengorganisir upaya bantuan dari penyeberangan Rafah sebagai respons terhadap konflik tersebut, seperti menyiapkan operasi kemanusiaan dari nol. Jika Anda melihat gambaran yang lebih besar, sebenarnya tidak ada apa-apanya, kata Touma. Sebelum perang dimulai, 100 truk akan mengirimkan bantuan ke jalur Gaza setiap hari, dan ini terjadi sebelum Gaza terus-menerus dibombardir, sebelum lebih dari separuh penduduknya mengungsi. Touma mengatakan bahwa tanpa adanya operasi logistik yang tepat di Rafah, Mesir, operasi bantuan darurat dari Rafah direncanakan akan gagal, karena truk harus menempuh rute yang panjang dan rumit melalui semenanjung Sinai untuk mencapai titik penyeberangan.
4. Memiliki banyak batalion Hamas yang masih bertahan. Pada tanggal 9 Februari tahun 2024, terjemahan pesan dari kantor Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan, tidak mungkin mencapai tujuan perang untuk melenyapkan Hamas dan meninggalkan 4 batalion Hamas di Rafah. Di sisi lain, jelas bahwa operasi besar-besaran di Rafah memerlukan evakuasi warga sipil dari zona pertempuran. Itulah sebabnya Perdana Menteri mengarahkan IDF dan Lembaga Pertahanan untuk menyampaikan kepada Kabinet Rencana Ganda untuk evakuasi penduduk dan pembubaran batalion. Intinya, Netanyahu mengatakan bahwa aksi militer ini akan berakhir hanya jika Hamas dilenyapkan. Jika kita tidak melenyapkan teroris Hamas, Nazi baru ini, maka pembantaian berikutnya hanya tinggal menunggu waktu saja, katanya pada bulan Januari. Menurut Bloomberg, dia juga mengatakan bahwa menyuruh Israel untuk tidak memasuki Rafah sama saja dengan menyuruh mereka kalah perang melawan Hamas. Hal ini mungkin terjadi karena klaim Israel mengenai pembongkaran batalion pejuang yang mengacu pada faksi bersenjata Palestina tampak tidak bertahan lama dibandingkan dengan klaim pusat komando bawah tanah. Melansir Al Jazeera, Israel menyatakan faksi-faksi yang berperang di Palestina dinetralkan di Gaza Utara, namun kemudian mengakui bahwa hal tersebut tidak terjadi. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mendapat tekanan, termasuk dari Inggris dan Amerika, untuk membatalkan serangan darat, namun dia menegaskan ini adalah operasi untuk membubarkan Hamas. AS melontarkan kritik paling tajam pada masa perang terhadap Tel Aviv, dengan mengatakan Israel harus mengutamakan warga sipil, namun tidak mengancam akan memotong bantuan atau dukungan. UE dan Inggris juga mengikuti jejak Amerika. 5. Tempat untuk menyembunyikan sandera. Israel meyakini Rafah sebagai lokasi untuk menyembunyikan para sandera yang ditahan Hamas. Apalagi, Israel mengatakan 2 sandera laki-laki Israel telah diselamatkan dalam serangan di Rafah. Di tengah laporan serangan udara besar-besaran Israel di kota Gaza Selatan, militer Israel mengatakan kedua pria tersebut berada dalam kondisi kesehatan yang baik. Sebelumnya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan Rafah sedang diserang, dan sejumlah korban jiwa dilaporkan. Israel mengatakan pihaknya telah melakukan serangan di Gaza Selatan, namun tidak memberikan rincian lebih lanjut. Dalam pernyataan selanjutnya di media sosial, pasukan pertahanan Israel, IDF, mengatakan bahwa selama operasi gabungan antara IDF, ISA, Badan Keamanan Israel atau Shin Bet, dan polisi Israel, 2 sandera Israel dari kibbutz Nir Yitzhak berhasil diselamatkan. Fernando Simon Marman, 60, dan Louis Har, 70, para sandera yang diselamatkan dibawa ke pusat medis Sheba di Israel Tengah untuk menjalani tes. IDF memposting rekaman malam hari dari sebuah helikopter yang mendarat di lokasi yang tidak ditentukan. Tidak jelas apakah orang-orang itu ada di dalam pesawat. Menteri Pertahanan Yoav Gallant menggambarkan operasi penyelamatan itu mengesankan. Dia menambahkan, kami akan terus memenuhi komitmen kami untuk mengembalikan orang-orang yang diculik, dengan cara apapun.